Sultan Aceh dari masa ke masa. Dinasti Mekuta Alam. Dinasti Mekuta Alam menjadi dinasti pertama yang memerintah Aceh berdasarkan data sejarah yang ditemukan. Dinasti ini pertama kali dirintis oleh Sultan Ali Mugayyad Shah. Sultan Ali Mugayyad Shah bin Sultan Syamsusyah bin Sultan Munawar Shah berkuasa pada tahun 1496 sampai tahun 1528. Sementara berdasarkan catatan Masyarakat Peduli Sejarah Aceh atau MAPESA, Sultan ini mangkat pada 12 Zulhijjah 936 Hijriah. Tanggal itu bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 1530, menurut perhitungan MAPESA. Tanggal mangkat Sultan Ali Mugayyad Shah ditemukan MAPESA berdasarkan bacaan pada batu nisannya yang ditemukan di Kompleks Pemakaman Kesultanan Aceh Darussalam, Baitur Rijal, di Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Di batu nisan tersebut, sosok ini juga disebut sebagai Al-Ghazifil Bari wal Bahri. Diterjemahkan, yang berperang atau penakluk di darat dan di laut, dan Allah memenangkannya. Kepemimpinan Sultan Ali Mugayyad Shah diwarnai dengan kampanye militernya untuk mengusir Portugis yang menginvasi kerajaan-kerajaan Melayu di sekitar Aceh, termasuk Samudera Pasai. Dia kemudian diganti oleh Sultan Adilullah bin Munawar Shah yang berkuasa pada tahun 1530 sampai tahun 1540. Selanjutnya Aceh dipimpin Sultan Ali Riayah Shah bin Munawar Shah yang memerintah dalam waktu singkat pada 1450. Pada masa tiga sultan ini, Aceh sedang dibayang-bayangi oleh monopoli perdagangan Portugis di Selat Malaka. Pengganti Sultan Ali Riayah Shah bin Munawar Shah selanjutnya adalah Sultan Salahuddin bin Ali Malik Az-Zahir. Dia memerintah tahun 1540 sampai tahun 1548. Namun, Sultan Salahuddin dianggap sebagai pemimpin yang lemah karena tidak meneruskan cita-cita tiga sultan sebelumnya untuk memerangi Portugis. Aceh kemudian dipimpin oleh Sultan Alauddin bin Ali Malik Az-Zahir, atau dikenal Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Sultan ini memerintah pada tahun 1537 sampai tahun 1568. Sultan ini dianggap sebagai sosok yang tegas dan pemberani. Di masanya pula bala tentara Aceh dikerahkan untuk mengusir Portugis yang telah menguasai Malaka, seperti cita-cita para pendiri Kesultanan Aceh. Walaupun cita-cita itu tidak kesampaian hingga kemudian Belanda datang. Sepeninggal Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, Aceh kemudian dipimpin oleh Sultan Husain Ali Riayat Shah. Nama aslinya adalah Sultan Ali bin Alauddin Malik Az-Zahir. Dia memerintah pada tahun 1568 tahun 1571 sampai tahun 1575. Setelah masa Sultan Husain Ali Riayat Shah, kondisi politik di Kesultanan Aceh berada dalam kemelut. Terutama setelah pewaris Sultan yang masih berusia muda dinobatkan menjadi pengganti. Namanya Sultan Muda. Kekuasaan Sultan Muda berlangsung singkat. Posisinya kemudian diganti oleh Sultan Sri Alam Firmansyah Ibn Alauddin. Dia memerintah pada tahun 1575 sampai tahun 1576. Pemimpin Aceh selanjutnya adalah Sultan Zainal Abidin Ibnu Abdullah, yang memerintah dari tahun 1576 sampai tahun 1577. Zainal Abidin menjadi Sultan Aceh terakhir dari dinasti Mekuta Alam. Selanjutnya, Aceh dipimpin oleh dinasti di Raja Malaka Perak Aceh. Sultan Alauddin Mansur Shah Ibnu Sultan Mansur Shah. Dia dianggap sebagai figur reformis, dikenal karena perhatian terhadap keagamaan, dan mendorong perkembangan ilmu fikih dan tasawuf di Aceh. Pada masa pemerintahannya, Aceh tetap mempertahankan posisinya sebagai kekuatan maritim penting di Selat Malaka, walau mulai menghadapi tantangan internal dan eksternal. Dinasti di Raja Indrapura Aceh, Sultan Ali Ibn Sultan Munawar Shah atau dikenal Sultan Buyung. Ia adalah salah satu sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh pada abad ke-16. Sultan ini merupakan tokoh penting dalam masa transisi politik Aceh yang penuh gejolak setelah wafatnya Sultan Ali Riayat Shah Al-Qohar. Dinasti Darul Kamal. Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukamil adalah salah satu sultan penting dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Ia memerintah pada akhir abad ke-16, dengan masa kekuasaannya umumnya disebut berlangsung antara 1589 hingga 1604. Ada sedikit perbedaan catatan dalam kronik sejarah terkait awal pemerintahannya,
yang kadang disebut 1596, namun umumnya disepakati bahwa ia naik tahta sekitar 1589, setelah kematian Sultan Alauddin Mansur Shah. Untuk mengetahui hal itu secara pasti, maka para peneliti perlu merujuk kembali catatan tentang Sultan ini di batu nisan yang menjadi penanda makamnya. Dari penelusuran yang dilakukan, makam Sultan Saidil Mukamil merujuk di kawasan Merduati, Banda Aceh. Namun, kawasan pemakaman di daerah itu pernah diporak-porandakan oleh tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004 lalu. Banyak nisan di sana hancur, bahkan juga hilang. Selanjutnya Aceh dipimpin oleh Sultan Ali Riayat Shah. Dia memerintah pada tahun 1604 sampai tahun 1607. Dia adalah salah satu penguasa Kesultanan Aceh Darussalam pada awal abad ke-17. Pemerintahannya relatif singkat dan terjadi dalam periode yang cukup dinamis, setelah era pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukamil. Dinasti Mekuta Alam Darul Kamal. Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Mekuta Alam. Dia berkuasa pada tahun 1607 sampai tahun 1636. Di bawah kekuasaannya, wilayah Kesultanan Aceh membentang luas dari Pahang dan Kedah di Semenanjung Malaya hingga ke wilayah pesisir barat dan timur Sumatera. Ia juga dikenal karena kemenangan militer atas Johor, Pahang, dan beberapa wilayah lain, membangun armada laut kuat untuk menandingi Portugis dan musuh-musuh regional, serta melaksanakan reformasi hukum, termasuk Kanun Aceh, hukum negara yang menggabungkan hukum Islam dan adat. Momok Portugis yang hendak menguasai daerah-daerah Semenanjung Melayu mendapat lawan sepadan usai Iskandar Muda naik tahta. Kontrol yang ketat, tegas dan berwibawa membuat kerajaan Aceh susah diganggu oleh kepentingan asing masa itu. Kerajaan Inggris yang memiliki kepentingan di Asia Tenggara bahkan mengakui keberadaan Aceh dan menjalin kerjasama yang baik dengan Sultan Iskandar Muda pada masa itu. Beberapa literasi juga menyebutkan kerajaan Aceh Darussalam turut menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Prancis dan juga Turki Utsmani. Dari beberapa temuan surat, catatan maupun naskah kuno terkait aktivitas bea cukai, pelabuhan Aceh masa itu menjadi ramai didatangi para pedagang asing, baik dari Gujarat, Arab, Persia, China, Mesir, Abanisia, maupun bangsa-bangsa Eropa seperti Anglo-Saxon, Arya, Viking dan juga Ottoman. Sultan Iskandar Muda meninggal karena sakit keras pada tanggal 27 Desember tahun 1636. Usianya 43 tahun. Dia tidak meninggalkan pewaris tahta. Posisinya kemudian diganti oleh sang menantu, Sultan Iskandar Sani. Dia dianggap loyal, meski bukan keturunan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Sani dinobatkan pada tahun 1636, setelah Iskandar Muda mangkat. Dia merupakan suami dari Ratu Safiyatuddin Tajul Alam, putri Sultan Iskandar Muda. Nama aslinya adalah Sultan Iskandar Sani Alauddin Mugayat Shah Ibn Sultan Muhammad Muayyad Shah II. Pola pemerintahan Iskandar Sani jauh berbeda dengan mertuanya, Iskandar Muda. Dia berwatak lembut dan menjalin diplomasi dengan berbagai pihak, termasuk kerajaan-kerajaan dari barat. Sultan Iskandar Sani wafat pada tahun 1641. Sepeninggalnya, Ratu Safiyatuddin Tajul Alam naik tahta dan memulai era sultanah, yakni kepemimpinan perempuan dalam sejarah Kesultanan Aceh. Ini merupakan transisi penting dan unik dalam dunia Islam saat itu. Sri Ratu Safiyatuddin Tajul Alam, istri Sultan Iskandar Sani dan putri mahkota Sultan Iskandar Muda memerintah Aceh pada tahun 1641. Dia menggantikan posisi suaminya, Iskandar Sani yang mangkat. Kekuasaannya menduduki singgasana menjadi awal dimulainya era kepemimpinan sultanah di Aceh, sesuatu yang baru bagi sistem pemerintahan Islam. Di masa kekuasaannya, Sultanah Safiyatuddin melanjutkan stabilitas internal dan mengurangi konflik antara kelompok bangsawan, ule balang, dan pusat. Dia juga mempertahankan pengaruh Islam, dengan perlindungan terhadap para ulama dan cendekiawan, termasuk murid-murid dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Di masa Sultanah Safiyatuddin memerintah, kebijakan lain yang dilakukan adalah menguatkan ekonomi dan perdagangan, khususnya dengan bangsa asing seperti Belanda dan Inggris, meskipun tetap menjaga otonomi Aceh. Dia turut menyokong kehidupan keagamaan dan kesusastraan. Pada masanya, kitab-kitab keislaman dari Timur Tengah banyak diterjemahkan dan diajarkan di Aceh. Berdasarkan catatan yang ditemukan,
Sultanah Safiatuddin mangkat pada tanggal 23 Oktober tahun 1675. Posisinya sebagai pemimpin Aceh kemudian diganti oleh Sri Ratu Nakiatuddin Nurul Alam. Sri Ratu Nakiatuddin Nurul Alam menjadi sultanah yang memerintah Aceh setelah Sri Ratu Safiatuddin Tajul Alam mangkat. Dia memerintah dari tahun 1675 hingga 1678. Namun, di masa Nakiatuddin memerintah, mulai muncul polemik mengenai pemerintahan di bawah kendali perempuan. Protes pun mengemuka, hingga kemudian memunculkan kelompok tertentu yang menentang kekuasaan sang ratu. Meskipun demikian, pemerintahan di bawah Sri Ratu Nakiatuddin Nurul Alam tetap berjalan. Di masa pemerintahan para ratu tersebut, juga hidup seorang ulama besar yang menjadi mufti kerajaan. Namanya Syekh Abdurrauf As-Singkili. Beberapa sejarawan menyebut, pemerintahan para ratu mendapat restu dari ulama tersebut. Di sisi lain, beberapa sumber menyebutkan bahwa sultanah hanya lambang dari pemerintahan di Aceh. Sementara urusan kenegaraan berada di tangan para pembesar istana, seperti Dewan Ulama dan para ule balang. Selain Syekh Nuruddin, pada masa pemerintahan para sultanah Aceh juga terdapat ulama-ulama besar lain yang pernah menjadi mufti kerajaan seperti Syekh Abdurrauf As-Singkili atau dikenal Syekh Kuala. Pada masa itu, hidup juga ulama besar seperti Syekh Syamsuddin As-Sumatrani dan Hamzah Fansuri. Tidak semua ulama tersebut mendukung pemerintahan, tetapi ada juga yang menjadi oposisi. Butuh penelitian lebih lanjut tentang hal ini. Setelah berakhirnya kekuasaan Sri Ratu Nakiatuddin Nurul Alam, pembesar kerajaan selanjutnya menobatkan Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Syah pada 1675. Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Syah memerintah Aceh pada tahun 1678 sampai tahun 1688. Dia merupakan pengganti Sri Ratu Nakiatuddin Nurul Alam. Setelah memerintah Aceh selama 10 tahun, posisi Zakiatuddin kemudian diganti oleh Sultanah Zainatuddin Kamalat Syah yang berkuasa pada tahun 1688 sampai tahun 1699.